Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan konferensi pers hari ini ya, dari Detik, dari PR dan juga dari Antara ya, Bapak Ibu. Dan nanti mudah-mudahan ada dari media lainnya yang sudah kita undang pada pagi hari ini. Baik, saya sendiri, saya Edi Tribaskoro, saya Ketua Senat Akademik ITB. Di sini saya ditemani oleh Sekretaris Senat, itu adalah Dr. Akbar Adi Utama, kemudian sebelah kiri saya, ya. Kemudian sebelah kanan saya ini Ketua Panitia Ad Hoc Pemilihan Anggota MWA, Profesor Dr. Insinyur Denny Juanda, para Dimaja DEA. Ya. Dan sekretaris yang di sebelah sana, sekretaris Panitia Ad Hoc, yaitu Profesor Dr. Renat Insinyur Lili Eko Widodo MS. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi pagi ini kami ingin menjelaskan berkaitan dengan pemilihan ya anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung periode 2024-2029. Jadi pada saat ini kita sedang ya Institut Teknologi Bandung sedang menyelenggarakan pemilihan anggota MWA ya periode 2024-2029. Jadi ini masa kerjanya sampai 5 tahun ya. Yang kepengurusan yang lalu itu akan berakhir di tanggal 3 April 2024. Dan diharapkan pemilihan ini, proses pemilihan ini bisa berlangsung ya, terlaksana hasilnya itu kita harapkan akhir bulan Maret ini ya 2024. Nah, panitia ad hoc sudah kita bentuk mulai sejak tanggal 1 Maret 2024 yang lalu. Nah, Bapak Ibu, MWA ITB ini merupakan organ ya, suatu organ ITB yang berfungsi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB serta mengawasi pelaksanaannya. Dan MWA ITB ini bersama-sama Rektor ITB dan Senat Akademik ITB itu merupakan 3 organ ITB ya, 3 organ penting ITB. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2013 ya, anggota MWA ITB ini berjumlah 15 orang ya. Jadi peraturan pemerintah ini berkaitan dengan statuta ya, statuta ITB ya. Nah, di situ dijelaskan anggota MWA terdiri dari 15 orang, yaitu yang pertama adalah menteri ya, menteri yang membidangi pendidikan. Jadi saat ini adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian yang kedua Gubernur Provinsi Jawa Barat ya, dan Ketua Senat Akademik ITB dan Rektor ITB. Keempat ini merupakan anggota ex officio ya. Nah, selanjutnya wakil masyarakat umum ya. Jadi ada 4 orang yang ada di MWA yang akan kita pilih nanti ya pada minggu-minggu ini. Kemudian wakil dari Senat Akademik ITB juga ada 4 orang, wakil dari alumni ITB ada 1 orang, wakil dari tenaga kependidikan ya, ITB itu ada 1 orang, dan wakil dari mahasiswa ITB ini ada sebanyak 1 orang. Jadi total semuanya ada 15 orang ya. Nah, adapun kriteria dari anggota MWA ITB seperti yang tertuang di dalam statuta ITB itu ada 4 ya. Yang pertama adalah mempunyai kemampuan menjaga keberadaan,
keutuhan, dan keberlanjutan ITB. Kemudian yang kedua, mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan juga dalam bidang akademik. Yang ketiga, mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ITB. Ini juga sangat penting ya, kriteria ini. Dan yang terakhir, yang keempat, mempunyai komitmen. Dia harus mempunyai komitmen untuk menjaga dan mengembangkan jati diri dan nilai-nilai ITB. Nah, anggota MWA ini ya, dari wakil masyarakat umum diharapkan berasal dari tokoh-tokoh pendidikan, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, ya, tokoh dunia usaha, ya, serta anggota masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian yang tinggi ya, terhadap ITB, terhadap kemajuan ITB. Nah, selain itu kita memiliki beberapa syarat di sini ya. Ya, seperti halnya yang lainnya ya. Syarat keanggotaan MWA ini ada 12 ya. Yang pertama, menunjukkan komitmen dan bersedia ya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk menjaga kemajuan, keberadaan, keutuhan, dan keberlanjutan ITB. Kemudian memiliki pengalaman, tentu saja ini yang sangat penting ya dalam membangun, mengembangkan, dan membina jejaring individu serta jejaring eksternal dari institusi yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, tentu menyatakan kesediaannya ya. Yang keempat, tidak pernah dihukum karena terlibat tindak pidana ya. Yang kelima, tidak sedang memangku jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang keenam, itu tidak boleh menjadi anggota MWA ITB lebih dari 2 kali berturut-turut ya. Selanjutnya harus mempunyai kondisi fisik yang baik ya, kondisi sehat jasmani, dan juga kondisi sehat rohani ya. Dan ini harus ditunjukkan nanti dengan surat keterangan ya, sehat jasmani, dan juga surat keterangan sehat rohani, yang keduanya dikeluarkan oleh rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya memiliki rekam jejak ya, mempunyai ketersediaan waktu. Ini juga sangat penting ya, karena kegiatan MWA juga sangat banyak ya, dan semuanya sangat penting untuk dilakukan ya. Kemudian berikutnya, tidak sedang berafiliasi dengan partai politik ya. Kemudian bersedia menerima konfirmasi dari panitia, dan yang terakhir itu menyatakan secara tertulis ya, menyetujui semua keputusan hasil pemilihan anggota MWA tanpa syarat ya. Nah, Bapak Ibu, Senat Akademik ITB akan melakukan pemilihan anggota MWA ini ya dengan berbagai mekanisme ya. Dari masyarakat umum itu ada sebanyak 4 orang. Itu kita akan lakukan pemilihan ini melalui prosedur penjaringan ya. Yang pertama tahapnya penjaringan, kemudian penilaian oleh panitia ad hoc, dan yang berikutnya ya terakhir adalah pemilihan oleh para anggota SA di sidang pleno SA ITB ya, Senat Akademik ITB. Jadi kita mempunyai sidang pleno setiap 2 minggu. Namun untuk pemilihan ini ya kita akan mempunyai sidang pleno khusus ya, secara khusus yang akan melakukan nanti proses pemilihan ya. Kemudian dari wakil dari Senat Akademik ITB itu ada sebanyak 4 orang, dan ini dipilih di antara anggota Senat Akademik ITB dalam sidang pleno ITB, Senat ITB. Senat Akademik ITB. Jadi itu adalah mekanismenya ya. Yang satu dari masyarakat umum, yang satu lagi wakil dari Senat Akademik ITB. Nah, selanjutnya
bagaimana untuk wakil dari alumni? Ya, untuk wakil dari alumni ITB sebanyak 1 orang, wakil dari tenaga kependidikan ITB itu juga ada 1 orang, ya, dan wakil dari mahasiswa ada 1 orang. Dan masing-masing itu dipilih oleh komunitasnya, ya, melalui mekanismenya masing-masing. Jadi kami dari Senat Akademik ITB ya bersurat ya mengajukan permohonan pada komunitas ya, alumni ya, pada ikatan alumni, kemudian pada tenaga kependidikan ITB dan kepada keluarga mahasiswa ITB ya untuk melakukan proses pemilihan di sana dan hasilnya disampaikan ke kita. Nah, saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya tugas dan kewenangan MBA. Ini ada 12 ya, tugas dan kewenangan MBA ya. Ini merupakan satu organ yang penting ya di ITB dari 3 organ lainnya ya. Jadi tadi ada Senat, ada Rektor dan ada MBA. Jadi 3 organ ITB yang mempunyai kedudukan yang sangat penting. Nah, yang pertama adalah menyetujui usulan perubahan statuta. Ya, kemudian yang kedua menetapkan kebijakan umum, ya. Yang ketiga menetapkan norma ITB dan tolak ukur kinerja ITB bersama Senat Akademik ITB. Dan yang keempat mengesahkan rencana jangka panjang dan menengah serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan oleh Rektor ITB. Yang kelima mengawasi pengelolaan ITB dan yang keenam adalah ini mengangkat dan memberhentikan Rektor ITB. Ini salah satu tugas besar ya untuk MBA ya. Selain yang lain-lain tadi yang saya sebutnya yang nomor 2 ini juga menetapkan kebijakan umum ITB, ini juga pekerjaan yang sangat besar ya. Kemudian yang berikutnya menyetujui usulan pengangkatan wakil rektor ITB yang menangani urusan akademik ya. Kemudian berikutnya melakukan evaluasi tahunan ya atas kinerja rektor dan juga kinerja SA ITB dan membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal. Ini juga tugas yang saya kira sangat besar untuk MBA, dan mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota komisi audit ITB ya. Kemudian yang berikutnya melakukan ikhtiar dalam pengembangan aset dan kekayaan ITB serta menjaga kesehatan keuangan ITB. Ini juga merupakan tugas yang besar saya kira untuk MBA. Dan yang terakhir adalah menangani atau mengambil keputusan tertinggi dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam ITB. Jadi ada 12 ya Bapak Ibu tugas dan kewenangan MBA tersebut ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan di sini timeline ya, lini masa proses pemilihan anggota MBA ya ITB periode 2024-2029. Jadi proses ini dimulai tanggal 1 Maret yang lalu, yaitu pembentukan panitia ad hoc pemilihan yang sudah terbentuk dan ketuanya adalah Prof. Denny Juanda, ya, sekretarisnya Prof. Lilik, ya. Kemudian setelah itu diikuti dengan penyusunan pedoman pemilihan, ya, dan juga permohonan pemilihan wakil dari alumni, ya, tendik dan juga mahasiswa. Jadi itu rentang waktunya tanggal 2 sampai 15 Maret yang lalu, ya. Jadi ini sudah kita lakukan, ya, dan di antara tanggal 12 sampai tanggal 15 Maret kita sudah melakukan penjaringan bakal calon, ya, anggota MBA tahap 1. Dan dihasilkan daftar panjang bakal calon anggota MBA pada tahap 1. Itu tanggal 15 ya, terakhir yang kemarin. Dan di antara tanggal 16 sampai tanggal 20 ya,
kita akan melakukan penjaringan, ya, kita lanjutkan proses penjaringan bakal calon tahap kedua, ya, dan harapannya kita akan finalkan proses penjaringan ini nanti tanggal 20, ya, terakhir 2 hari yang akan datang ini, ya, 20 Maret, ya. Nah, setelah itu tanggal 21 Maret kita akan melakukan sidang pleno, ya, pleno SA ITB untuk melakukan penilaian dan pemilihan, ya, dari daftar panjang tadi kita akan buat menjadi daftar pendek, ya, calon anggota MWA dari hasil di sidang pleno nanti tanggal 21 hari Kamis besok ini. Nah, setelah itu tanggal 21 sampai tanggal 27 Maret kita akan melakukan dialog, ya, dengan calon-calon anggota MWA yang masuk dalam daftar pendek. Daftar pendek ini sekitar 10, ya, 10 orang nantinya, ya. Nah, dan terakhir tanggal 28 itu kita akan melakukan sidang pleno lagi, sidang pleno SA ITB yang akan melakukan pemilihan anggota MWA wakil masyarakat, ya, jadi menjadi 4 nantinya wakilnya, dan wakil senat akademik juga ada 4 orang nanti. Jadi tanggal 28 diharapkan kita sudah memiliki wakil anggota MWA, calon anggota MWA wakil dari masyarakat ada 4 orang dan wakil dari senat akademik ada 4 orang, ya. Nah, dan setelah itu terakhir tanggal 30 Maret, ya, kita akan mengajukan pengusulan dan pengesahan, ya, semua anggota MWA yang sudah kita pilih tadi, ya, 4 dari wakil masyarakat, 4 dari senat, kemudian dari mahasiswa nanti kita menunggu hasil pemilihan dari mahasiswa, kemudian tendik kita juga menunggu pemilihan dari tendik, dan satu lagi alumni kita menunggu. Jadi harapannya tanggal 30 semuanya sudah terkumpul dan kita sampaikan ke Menteri, ya, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dilakukan pengesahan. Jadi begitu kira-kira penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengundang barangkali Pak Denny ada tambahan yang ingin disampaikan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati. Pemilihan MWA ITB ini tadi sudah dirinci betul, ya, oleh Pak Ketua Senat Akademik. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa ada istilah lah. Yang pertama adalah istilah bakal calon anggota MWA. Nah, bakal calon anggota MWA ini diperoleh dari berbagai pengusul, ya, berbagai pengusul yang nanti akan berakhir pada tanggal 20, ya, tanggal 20 Maret pukul 23.59, ya. Nah, itu nanti semua yang terdaftar itu namanya adalah bakal calon, kemudian tanggal 21 pagi, ya, karena penilaian itu dilakukan secara aktif gitu, ya, jadi tidak nunggu ngumpul dulu. Jadi ada yang masuk kemudian dinilai, ada yang masuk dan dinilai terus sampai akhirnya tanggal 21 pagi sudah siap, karena tanggal 20 pukul 23.59 ditutup. Nah, pada tanggal 21 itu nanti akan ada 2 sesi. Sesi pertama pleno senat yang akan mengesahkan, ya, inilah bakal calon atau long list, ya. Ini long listnya. Nah, itu sesi ke-1, ya, long list. Kemudian
rapat sesi kedua di pleno itu akan memilih dari long list tadi ke short list, ya. Itu ujungnya berakhir akan menghasilkan 10, ya. Bahwa detailnya itu nanti akan disiapkan, tetapi ujungnya pada tanggal 21 itu sudah menjadi 10 calon anggota MWA. Jadi dari bakal calon anggota menjadi calon anggota MWA. Kemudian mulai 21 setelah rapat Senat sampai tanggal 27, nah itu panitia akan sesuai dengan persyaratan tadi, panitia akan menghubungi 10 calon itu. Jadi mengkonfirmasi, ya, termasuk apakah sudah jelas mengenai tugas sebagai anggota MWA, kemudian pernyataan-pernyataan yang ada yang harus ditandatangani begitu. Nah, itu sampai tanggal 27 itu akan dilaksanakan oleh panitia sesuai dengan rencananya 4 kelompok, ya, yang akan menemui 10 orang itu. Nah, besoknya tanggal 28 Maret itu akan dilaksanakan pemilihan, ya. Pemilihan mencari 4. Nah, 4 itu disebut calon anggota MWA terpilih gitu. Jadi tadi bakal calon anggota, lalu calon anggota terpilih. Nah, calon anggota terpilih ini setelah nanti disahkan, Bapak Ketua SA akan berkirim surat ke Pak Menteri Mendikbudristek, ya, untuk memohon pengesahan dan penetapan dengan SK Menteri, ya. Nah, tentu nanti bersama-sama dengan wakil-wakil dari tadi, mahasiswa, alumni, Tendik, ya, kemudian tadi ada Menteri sendiri, ada Gubernur Jawa Barat dan lain-lain. Saya demikian, sehingga tanggal 1 itu sudah, 1 itu jatuhnya hari Senin, Pak. Ya. Jadi tanggal 1 suratnya sudah berangkat dan akan diantar ke Jakarta begitu, ya, tidak lewat pos gitu, ya, karena harus dilampiri berkasnya dan seterusnya. Terima kasih, demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Denny. Prof. Lili mau nambahkan? Cukup? Cukup. Pak Akbar cukup, ya. Ya, saya persilakan, barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang lain yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Pakai, ya. Kurang keras, apa, mencetnya. Dah. Dalam perjalanannya nanti misalnya udah dalam proses seleksi ataupun udah terpilih, ada nggak sih hal-hal apa saja yang bisa menggugurkan keanggotaan MWA ini? Setelah jadi 4. Ya, misalnya dalam prosesnya udah dalam proses ataupun setelah terpilih, bisa nggak sih ada hal-hal yang bisa menggugurkan keanggotaan yang sudah terpilih itu? Ya, selama ini tidak ada sih sebenarnya, ya. Jadi hal-hal yang kita sampaikan biasanya ya tinggal disahkan, ya, nanti oleh kementerian begitu. Jadi selama ini begitu. Silakan yang lain. Jadi kami bagikan, ya, semuanya ada di sini informasinya, dan nanti insya Allah tanggal 21 kita juga akan menyampaikan nanti hasilnya, shortlistednya itu, ya, yang tadi daftar pendeknya yang sudah yang kita 10 gitu, ya Pak? Ya, yang 10 insya Allah, ya. Ya, setelah tanggal 21, ya. Kemudian setelah itu tanggal 28 hasil dari calon calon anggota MWA terpilih juga akan kita sampaikan pada publik, ya. Ya, silakan. Sedikit aja mungkin Pak, untuk anggota MWA dari unsur masyarakat umum, kan di sini tulis diharapkan berasal dari tokoh pendidikan, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dunia usaha. Nah,
jika ada yang mendaftar dari di luar dari toko-toko ini seperti apa Pak? Apakah tetap bisa mengikuti tahapan penjaringan atau seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi yang tadi yang disampaikan di situ ya, tapi tidak terbatas dari itu semua dan lainnya juga. Jadi ada NGO juga ada yang lain-lain begitu ya. Jadi selain tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha juga banyak yang menominasikan. Kemudian dari tokoh pemerintah ya dan tokoh masyarakat itu juga ini. Jadi kita terbuka sebenarnya, welcome untuk siapa saja yang bisa memenuhi persyaratan tadi, kriteria dan persyaratannya tadi itu. Masih ada? Sepertinya tulisannya sudah cukup jelas kan ya? PowerPoint-nya juga ya. Ya, hari ini tuh hari ketujuh pendaftaran. Sudah banyak yang mendaftar? Oh, ya sudah, tapi belum bisa diumumkan karena kan tadi ada persyaratan yang belum dilengkapi, misalnya harus nanda tangan apa. Tapi banyak, saya sangat optimis untuk mencari 4 ya. Malah. Nah. Oh, enggak, bebas. Bebas itu Pak? Bebas. Bebas. Ini malah untuk masyarakat umum ini. Jadi kita tidak memperhatikan itu karena ada yang wakil dari Senat Akademik kan, yang 4 orang itu ya. Nah, yang ini bebas ini ya. Kalau alumni juga ada wakil dari alumni. Alumni juga ada wakil dari alumni. Ya. Jadi ini proses pemilihan MWA yang ke-7 ya. Ke-7 ya. Jadi kita sudah cukup lama. Sejak tahun berapa itu kita punya MWA itu dari Pak Denny? Sejak 2001. Sejak 2001 ya. Jadi ini yang ke-7 ini ya. Pemilihan anggota MWA yang ke-7 ya. Sudah mendaftar di sini ada 80. Sekitar 80. Sebagai informasi yang sudah mendaftar sekarang, yang sudah ya berapa? Sore. Ya. Sampai kemarin sore itu sudah 80. ada nominasinya sebanyak 80 orang. Masyarakat umum. Ya. Ya, nominasi ya yang mengusulkan ya dari dosen, dari siapa saja begitu ya. Ini hanya unsur masyarakat. Yang unsur masyarakat ini Pak ya. 80. Ya. Itu ada 80. Ya. Ya. Ya, jadi gini, mekanismenya itu bisa yang bersangkutan mendaftar, bisa juga didaftarkan tetapi dikontak dulu gitu. Ya, gitu. Karena kan tidak boleh menulis gitu. Nah, itu sampai hari kemarin sore sudah 80. Jadi kalau 80 jadi keempat kan lumayan ya. Itu kan nanti. Ya. Masih ini hari ke-7 ya, sama dengan hari puasa ini. Oh iya.
Kalau cukup kita tutup ya konferensi pers hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah bisa hadir, dan kita tutup konferensi pers dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.